Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya, Kang Irfan, dalam Ngawangkong. Di akhir pekan ini, tentu para insan Merdeka Belajar juga terus berolahraga, menjaga stamina, menikmati hari liburnya, yang harapannya semakin sehat dan semakin bahagia tentunya. Saya berharap para insan Merdeka Belajar tetap dalam keberkahan. Para insan Merdeka Belajar, hari ini kita berjumpa kembali di dalam diskusi ringan, Ngawangkong bersama saya, membicarakan hal-hal ringan tentang transportasi. Beberapa waktu yang lalu, saya diingatkan oleh teman, kalau mau jogging, gunakan alat ukur jogging yang valid katanya. Cuman saya tidak memiliki pengetahuan yang cukup apa itu alat ukur untuk jogging. Kebetulan saya berkenalan dengan salah seorang profesional sales yang bekerja di salah satu penyedia layanan GPS, Garmin gitu kan. Nah, ini merek yang memang sudah cukup terkenal dan bahkan sangat terkenal. Boleh menawarkan ke saya, sebut namanya Mbak Raima gitu kan, menawarkan ke saya untuk menggunakan salah satu produknya. Tapi setelah saya lihat harganya cukup mahal, jadi saya tidak jadi membelinya gitu kan. Saya cuma kebetulan aja di jogging hari ini ada teman meminjamkan produk yang ditawarkan oleh Mbak Raima. Jadi semacam ini pinjaman. Ternyata saya melihat setelah jogging ini ada beberapa hal yang cukup menarik perhatian. Tentu kalau kecepatan berlari, jarak tempuh, peta gitu kan, pengingat kondisi tubuh, itu lumrah ya, yang kita semua sudah tahu. Yang membuat saya cukup tertarik dan mencoba membuat konten Ngawangkong ini gitu untuk berbagi dengan teman-teman adalah setelah saya berhenti, tiba-tiba si smartwatch ini memberikan pesan. Salah satunya adalah VO Max, kemudian juga prediksi kalau saya mengikuti lomba misalnya maraton atau half maraton, saya akan menyelesaikan berapa jam. Kemudian pesan juga untuk beristirahat sekian waktu gitu kan. Nah, ini sebenarnya yang menarik perhatian saya. Jadi kalau kita lihat gitu kan, kenapa si smartwatch ini bisa memberikan pesan-pesan itu? Ini tidak lain adalah dia punya data yang cukup besar, memperkirakan apa yang akan terjadi, memprediksi gitu ya. Prediksi ini tentu tidak ujuk-ujuk saja ada, tapi dari waktu mereka menyediakan data, mengumpulkan data, kemudian memprovide data untuk memberikan layanan-layanan prediksi. Nah, kalau dalam keilmuan yang akan kita bahas hari ini, saya akan menyebut dengan data mining. Fungsi data mining juga tidak berbeda jauh dengan yang tadi saya sebutkan yang dimiliki oleh salah satu merek jam pintar ini. Jam pintar ini hanya sebatas hardware. Tapi yang membuat dia pintar adalah ketersediaan data. Juga halnya, kejadian-kejadian yang ada di dunia transportasi itu adalah kejadian fisik. Sejauh mana para insan Merdeka Belajar bisa mengambil manfaat dari kejadian-kejadian itu? Katakanlah kita ada jalan yang sedang kita pelihara. Berulang, jalannya berlubang. Kita tambal, berlubang lagi. Kita tambal, berlubang lagi. Tentunya, pekerjaan menambal lubang itu pekerjaan fisik yang memang sudah ada aturannya, yang memang sudah ada literaturnya dan bahkan standarnya. Tapi para insan Merdeka Belajar, alangkah baiknya kalau memahami lubang yang berulang ini, perbaikan yang berulang ini dijadikan data. Nah, bayangkan kalau teman-teman menutup lubang di satu wilayah aja, misalnya ada 100 lubang, teman-teman bisa bayangkan di satu provinsi ada berapa ribu lubang, di satu Indonesia ada berapa puluh ribu lubang. Tentunya data lubang ini bisa dijadikan bahan kita untuk mengkaji lebih baik agar layanan jalan, agar lubang-lubang yang ada di Indonesia ini bisa kita tuntaskan dengan baik pula. Ya tentu data ini harus dikumpulkan dengan baik. Nah, salah satu yang muncul di 2 dekade terakhir ini adalah istilah data mining. Memang data mining lebih kental, lebih sering,
lebih dalam dipelajari oleh kawan-kawan kita di bidang informasi, di bidang teknologi komputer. Mereka lebih duluan menggunakan ini untuk kemajuan ilmunya. Bahkan teman-teman kita yang di marketing, di manajemen, juga menggunakan data mining ini lebih duluan. Saya rasa tidak ada salahnya kalau kita yang tiap hari mempelajari tentang ilmu transportasi juga menggunakan data mining ini sebagai bahan perbaikan dalam keilmuan yang sedang kita coba pelajari ini. Barangkali pada rencana mereka belajar, kita perlu bahas dulu apa itu data mining. Jangan sampai kita panjang lebar ngomong data mining, pemahaman dasar tentang data mining sendiri belum kita pahami dengan baik. Saya memang awam di dalam data mining ini, tapi paling tidak di 1 dekade terakhir ini saya memang melakukan riset di dalam data mining khusus untuk infrastruktur, terutama untuk perkerasan jalan di Indonesia. Para rencana mereka belajar, pada dasarnya data mining ini berhubungan erat dengan analisa data yang menggunakan perangkat lunak untuk mencari pola dan kesamaan dalam sekumpulan data. Ide dasarnya sangat banyak ya. Salah satunya adalah menggali sumber yang berharga dari tempat yang sama sekali tidak diduga. Seperti perangkat lunak data mining mampu mengekstraksi pola yang sebelumnya tidak terlihat atau tidak begitu jelas sehingga tidak seorang pun yang memperhatikan sebelumnya. Seperti yang saya sebutkan, menambah lubang, besoknya menambah lubang, minggu depannya menambah lubang. Barangkali kalau orang dilihat begitu ya, orang melihat ya cuma sekedar menambah lubang. Tapi kita tidak akan pernah menyangka kalau di dalam proses menambah lubang itu kita bisa menemukan hal-hal teknis yang lebih dalam lagi. Atau kita lihat contoh konkret yang sering kita ketahui di luar ilmu transportasi. Pasti para insan mereka belajar mengetahui bagaimana kita menambang emas. Kita tidak pernah tahu sebelumnya emas itu ada di sungai, emas itu bercampur pasir, emas itu bercampur lumpur. Tapi setelah ditambang, diekstraksi, ya, raw materialnya dipisahkan gitu kan, akan terlihat emas yang para insan mereka belajar lebih tahu mahal sekali harganya. Tapi orang tidak akan pernah menyangka kalau kita tidak mengumpulkan raw material itu, kita tidak memisahkan raw material itu, kita tidak memproses, menyuling bahan-bahan itu, tidak akan jadi emas. Sama juga dengan data-data yang ada di lapangan. Atau mungkin sebelum data, informasi-informasi yang ada di lapangan, barangkali kalau kita tidak pelajari dengan baik, kita tidak kumpulkan dengan baik, kita tidak proses dengan baik, tidak akan menjadi hal yang bermanfaat di dalam pengembangan ilmu transportasi. Analisa data mining berjalan pada data yang cenderung terus membesar dengan teknik yang terbaik yang digunakan di dalam berbagai sendi-sendi kehidupan keilmuan. Sebaiknya pengolahan data ini berorientasi kepada data yang berukuran besar. Seperti contoh tadi yang saya sampaikan, mungkin kalau menambahnya 1 lubang, datanya tidak akan terlalu signifikan. Tapi kalau penambahan lubang ini ada puluhan ribu, kapan kejadiannya, cuacanya seperti apa, lubangnya ukuran seperti apa, dalamnya seperti apa, motongnya bentuknya apa, ditambalnya menggunakan apa, nambalnya kapan, pemadatannya menggunakan apa, siapa yang memadatkan dalam cuaca apa. Tentu akan lebih bermanfaat di dalam mencapai keilmuan yang lebih baik. Paling sana mereka belajar, istilah data mining banyak akan kita temukan di dalam beberapa referensi. Salah satunya adalah Knowledge Discovery in Database atau kita singkat KDD ya. KDD itu adalah tentang data mining juga. Kemudian ekstraksi pengetahuan atau di dalam bahasa komputernya adalah knowledge extraction. Ada lagi yang menyebut dengan analisa data atau analisa pola. Yang lebih populer bahkan ada lagi kecerdasan bisnis. Business intelligence. Atau yang lebih sering kita dengar zaman dahulu ya, di 20 tahun belakangan, ya, 2 dekade terakhir adalah artificial intelligence. Itu adalah bagian dari data mining. Dan banyak lagi istilah-istilah yang digunakan. Meskipun sebagian besar teknik data mining sepertinya sudah cukup kita pahami, namun ada beberapa hal yang harus kita dalami kembali. Ada data mining yang memang berhenti di laboratorium, ada data mining yang memang bisa dikomersialisasi.
Saya berikan contoh data mining yang memang mudah dikomersialisasi. Data-data para insan mereka belajar saat mendaftar telepon seluler, mendapatkan nomor misalnya, nama, jenis kelamin, tanggal lahir gitu kan, pekerjaan, lokasi gitu kan. Bahkan kalau ditambah data-data lain misalnya hobi gitu kan, berat badan, tinggi badan, itu oleh orang-orang tertentu bisa diolah, bisa di-mining datanya, kemudian ditembak oleh sebuah produk, ini orang cocok mendapatkan produk ini, ini orang bisa ditawarin produk ini. Itu adalah bagian data mining yang bisa dikomersialisasi. Tapi ada juga data mining yang memang berhenti di tataran keilmuan laboratorium. Nah, barangkali sebelum kita bicara data mining yang bisa dikomersialisasi, kita bisa lihat juga data mining yang berhenti di lab sementara ini sebelum kita bisa masukkan ke lapangan. Para insan mereka belajar, tentu penentuan atau pemilihan data mining ini tidak bisa tiba-tiba saja. Ada beberapa syarat umum yang memang harus terpenuhi terlebih dahulu. Yang pertama, data mining ini sangat cocok kalau kita memiliki data yang sangat besar. Atau teman-teman di keilmuan komputer akan bilang big data. Jadi big data ini jadi salah satu kata kunci juga di dalam keilmuan saat ini. Hasil dan proses data mining merupakan suatu informasi yang akan mendasari tindakan tertentu. Sehingga tingkat kebenaran informasi tersebut menjadi sangat signifikan. Semakin besar datanya, informasi yang akan kita terima akan semakin besar. Informasi yang baik. Nah, apabila semakin besar data yang digunakan, kemungkinan besar hasilnya akan semakin valid. Para insan mereka belajar, data-data itu mestinya sudah bisa di warehouse. Jadi kalau nomor satu tadi kita bicara tentang data mining ini merupakan data yang sangat besar, tentu yang kedua data ini harus sudah di warehouse. Untuk mencapai hasil yang memuaskan, maka sumber data yang digunakan dalam proses data mining mestinya adalah gabungan dari banyak jenis data. Kalau di perusahaan, kumpulan dari berbagai departemen, kumpulan dari berbagai bagian. Kalau di teknik transportasi, kumpulan dari berbagai kejadian di berbagai wilayah, di berbagai kondisi, dengan berbagai, katakanlah, beban kendaraan misalnya. Oleh karena itu, maka disarankan perlunya proses data warehouse, pengumpulan data gitu ya, untuk menjaga konsistensi, memberikan perspektif yang lebih baik terhadap data, dan tentu saja kita harus jaga integritas data itu sendiri. Yang ketiga, para insan mereka belajar adalah kemampuan komputasi yang saat ini sepertinya semakin terjangkau. 2 atau 3 dekade belakangan, komputer semakin murah, komputer semakin mudah dijangkau. Siapapun bisa mengakses teknologi komputer. Ini adalah salah satu pertimbangan kenapa data mining akan bisa maksimal. Ya, jadi hal ketiga adalah akses terhadap komputasi, baik keilmuan, software maupun hardware juga semakin mudah. Kemudian yang keempat adalah hal yang mendasari kenapa perlu digunakan data mining atau sebaiknya pertimbangan apa kenapa data mining harus serius kita pelajari adalah persaingan bisnis kalau di data mining yang bisa kita komersialisasi. Begitu juga dengan data mining yang belum bisa dikomersialisasi, tentu teman-teman para peneliti ya, para mahasiswa dosen. Sekarang riset, terutama di Indonesia, juga sudah sangat berkembang. Jadi kalau teman-teman para peneliti tidak mengejar ketertinggalan riset di tempat lain, di Indonesia ini cukup berkembang misalnya gitu kan, adalah salah satu triknya, salah satu caranya adalah menggunakan data mining. Barangkali di layar gitu kan, teman-teman bisa lihat 6-7 tahun terakhir saya tidak pernah bergerak dari riset saya tentang data mining. Ya tentu saja riset saya tidak sebagus punya teman-teman semua. Tapi minimal saya mencoba konsisten gitu kan. Di tiap kesempatan saya coba merancang sebuah penelitian yang berbasis data mining. Kadang-kadang juga kehabisan ide, tapi ya terus mencoba sebaik mungkin agar data mining ini memang bisa dimanfaatkan di tataran keilmuan sampai dengan tataran komersialisasi. Untuk ngomong komersialisasi, persaingan bisnis di data mining ini cukup besar ya. Salah satunya adalah bisnis pelayanan. Sangat memerlukan big data. Sehingga untuk mengekstraksi
big data tersebut, perlu kita menggunakan langkah-langkah data mining yang tepat. Kemudian ada fenomena kustomisasi produk oleh masyarakat. Apa itu? Dulu, di saat kita mengharapkan produk, kita lebih cenderung menggunakan yang uniform, yang seragam. Tapi belakangan tidak. Masing-masing memiliki selera tersendiri. Mau lihat contohnya? Perusahaan angkutan umum berbasis smartphone, berbasis teknologi, boleh kita sebut merek misalnya Gojek, Grab gitu kan. Dia bisa meng-customize keinginan para pelanggannya. Sederhana saja. Gojek atau GoFood menyediakan list ribuan, bahkan puluhan ribu jenis makanan. Kemudian customer diberikan kesempatan memilih, diberikan kesempatan menentukan jumlahnya, bahkan bisa menentukan rasanya sendiri gitu kan, pedas tidak pedas, hanya dengan sentuhan tangan, yang notabene datanya itu diekstraksi menggunakan data mining dari big data itu. Ini adalah contoh yang bisa dikomersialisasi. Nah, kalau para insan mereka belajar di bidang transportasi misalnya abai gitu kan, cuek lah dengan perkembangan data mining ini, ya tentu akan ditinggalkan juga nanti oleh perkembangan komersialisasi produk-produk industri infrastruktur misalnya. Yang terakhir tentunya untuk para marketer ya, yang di bidang transportasi, informasi produk haruslah memanfaatkan big data, data mining ini. Itu data-data yang bisa dikomersialisasi. Tentu yang belum bisa dikomersialisasi masih banyak para insan mereka belajar. Jadi jangan pernah abai dengan data mining. Baik para insan mereka belajar, selanjutnya mari kita lihat tentang model dalam data mining. Karena pada akhirnya data mining ini adalah sebuah pemodelan. Diawali oleh pengumpulan data, kemudian diakhiri oleh proses lanjutan dari interpretasi. Apa saja model-model yang ada di dalam data mining? Yang pertama adalah model verifikasi. Model verifikasi ini menggunakan pendekatan top-down dengan mengambil hipotesa dari user dan memberikan validitasnya dengan data sehingga bisa dibuktikan kebenaran hipotesa tersebut. Itu verifikasi. Yang kedua adalah model knowledge discovery. Model ini menggunakan pendekatan bottom up untuk mendapatkan informasi yang valid. Baik para insan mereka belajar, kalau kita bicara model, maka kita harus mengetahui fase dari data mining ini. Fase itu adalah tahapan ya. Tahapannya seperti apa sehingga bisa menghasilkan manfaat dari proses data mining. Yang pertama adalah, seperti yang saya sebutkan di awal, adalah kemampuan kita mengumpulkan data. Jadi tahap awal adalah kita harus memastikan bahwa kita mampu mendapatkan data. Itu pengumpulan data. Syukur-syukur bentuknya big data. Setelah data terkumpul, tahap yang kedua adalah seleksi. Apa yang harus diseleksi? Adalah data yang tadi kita punya target, maka datanya diseleksi. Katakanlah kita punya data 10.000. Belum tentu dari 10.000 data itu adalah target yang kita inginkan. Jadi setelah kita kumpulkan, kita definisikan target. Nah setelah itu akan dilakukan proses seleksi data. Setelah seleksi diselesaikan, tahapan selanjutnya adalah pemilihan. Setelah diseleksi, kita pilih mana data yang akan kita gunakan. Tahap yang keempat adalah melakukan transformasi terhadap data yang memang sudah diseleksi. Transformasi ini untuk menyamakan data-data sehingga bisa diolah oleh salah satu atau oleh beberapa tool yang akan kita pilih. Nah, kalau sudah ditransformasi, maka kita akan membentuk pola dari data itu atau pattern. Pola inilah, proses pembentukan pola inilah disebut dengan data mining. Dan terakhir adalah menginterpretasi data atau melakukan evaluasi terhadap data yang sudah di data mining. Puncaknya dari proses data mining ini adalah pengetahuan atau knowledge.
Jadi mulai dari data, seleksi, pemilihan, transformasi, data mining, interpretasi, sampai terakhir kita akan mendapatkan pengetahuan yang diinginkan sesuai dengan tujuan dari penggunaan proses-proses data mining ini. Jadi prosesnya berurut, tapi bisa berulang. Ya. Kalau pengetahuan yang kita harapkan atau knowledge yang kita inginkan belum kita dapatkan, maka kita bisa ulang prosesnya dari awal. Jadi kalau kita ingin mengetahui karakteristik lubang yang terjadi di sebuah tempat, gitu kan, apakah akibat cuaca atau akibat beban kendaraan, maka proses pengumpulan data lubang, kemudian proses seleksi data lubang, gitu kan. Karena kan lubang itu ada definisinya, lebarnya berapa, dalamnya berapa, gitu kan. Bisa saja yang dikumpulkan ini ternyata bukan lubang, ya. Misalnya adalah ambles, gitu kan. Ambles dengan lubang tentu berbeda, gitu kan. Sama-sama rusak jalan, tapi belum tentu lubang. Dan itu salah satu cara seleksinya. Kemudian kita pilih data-data yang memang kita harapkan sesuai dengan yang akan kita proses. Setelah kita pilih, kita transformasi. Datanya jenisnya, gitu kan. Extensionnya kita samakan. Kemudian kita lakukan data mining untuk pemilihan pola. Setelah itu kita interpretasi. Oh, lubang itu gara-gara ini. Lubang itu gara-gara itu. Nah, setelah itu, itulah jadi pengetahuan. Kita sampaikan ke halayak ramai bahwa lubang terjadi akibat ini. Baik, yang terakhir, para insan mereka belajar, saya akan coba sampaikan tentang metode data mining. Yang pertama adalah supervised, yang kedua adalah unsupervised. Supervised dan unsupervised ini adalah berhubungan dengan algoritma. Jadi di dunia ini sudah cukup banyak algoritma yang bisa kita unduh, ya, bisa kita mintakan dari banyak paper, ribuan paper yang ada, gitu kan. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita coba bahas tentang algoritma apa saja yang ada yang mudah kita dapatkan dan mudah kita modifikasi, gitu kan. Tapi saya ingin menyampaikan dulu bahwa dua metode, yang pertama supervised dan unsupervised. Contoh dari yang supervised adalah algoritma naive Bayes, ya. Ini adalah yang supervised. Yang unsupervised adalah k-means. Ini adalah unsupervised. Algoritma ini bisa digunakan untuk beberapa metode, ya. Yang pertama adalah untuk klasifikasi. Yang kedua untuk clustering. Yang ketiga adalah untuk association rules. Yang keempat adalah untuk attribute importance. Itu adalah salah satu, itu kan, kelompok metode penggunaan data mining. Jadi ada 4 seperti yang tadi saya sebutkan. Para insan mereka belajar, bagi yang biasa menggunakan statistik, tentu akan mendapatkan istilah-istilah itu di dalam keilmuan statistik. Jadi tidak berbeda jauh dengan ilmu statistik dasar, ya. Pada akhirnya data mining ini adalah menggunakan metode-metode statistik dengan memanfaatkan algoritma yang memang tersedia banyak dan mengolah data yang sangat besar. Sehingga tidak heran kalau kemudian smartwatch ini katakanlah mampu memberikan data-data yang cukup baik. Contoh, kita mau jogging, mau hiking, mau bersepeda, misalnya ditawarkan rute-rute. Rutenya dia yang bikin, bukan. Yang bikin ya kita juga. Para insan mereka belajar juga, kemudian dia upload, dijadikan data oleh mereka. Oh, ini ada rute yang asik, ini ada rute yang menantang, rute yang menyehatkan. Kemudian mereka tawarkan. Waktu kita melakukan olahraga itu, baik bersepeda, hiking, atau jogging, dia akan memberikan tahu, ini tanjakan, ini belokan, ini turunan, hati-hati, gitu kan. Nah, ini medannya ini perkerasan, ini medannya lumpur misalnya. Itu dari penyedia jasa smartwatch? Enggak juga. Itu dari informasi yang para insan mereka belajar juga berikan. Sama halnya waktu kita menggunakan Waze atau Google Map, macetnya di mana, ada informasi apa di lapangan, itu juga bukan mereka yang menyediakan, tapi para usernya. Ini adalah bagian dari bagaimana mereka mengolah, bagian dari mereka memanfaatkan data-data yang kita berikan secara tidak sengaja. Jadi alangkah ruginya para insan mereka belajar kalau kita tidak bisa memanfaatkan data-data di lapangan, terutama yang berhubungan dengan infrastruktur transportasi yang sangat banyak dan kita tidak bisa menggunakannya. Sayang sekali. Jadi mulai hari ini, yuk kita sama-sama lanjutkan pembelajarannya. Kita sama-sama manfaatkan data-data yang ada
sehingga menjadi langkah awal untuk perbaikan penyediaan pelayanan infrastruktur transportasi ke depannya, terutama untuk Indonesia Jaya. Terima kasih. Sehat selalu, tetap semangat. Insya Allah tetap diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.